Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sambil jaga padi ya, makan ini burung, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Ini taruh dulu sambil ini apa namanya makan ya. Makan apa, Dek? Makan apa? Nasi. Nasi pakai apa? Tahu. Nasi pakai tahu, terus apa lagi? Sayur. Pakai sayur. Sayur apa? Sayur rebus. Sayur kobis. Iya. Sawi. Sawi Putih. putih. Sawi putih sama apa ini? Yang ini? Jeper Jepang. atau labusi yam. Terus ini apa yang oren-oren? Enggak kayak nang gebang. Oh iya. Apu kuning. Kuning iya. Ini makanan sehat. Kalau sehat jadi pinter. Ayah juga makannya kayak gini ya. Dulu makannya kayak gini terus ya. Sayur ceper. Ya, karena sayur-sayur seperti ini ya teman-teman ya, sayur apa namanya? Sayur labu siam gitu ya. Pada saat saya itu dulu masih perawatan, masih proses pemulihan penyembuhan itu, saya selalunya makan ya seperti ini. Tahu ya. Terus ada wortel ya, terus ada labu siam ini di sayur bening ya teman-teman. Itu cukup lama teman-teman ya. Jadi ya seperti itu makanannya, makanya berat badan itu turun drastis gitu ya. Mau coba makan sendiri. Jadi untuk teman-teman yang masih mengalami atau sedang berjuang menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, teman-teman harus tetap semangat terus ya. Jangan sampai teman-teman itu putus asa ya. Jadi ketika teman-teman mungkin ya di fase yang sedang merasakan seperti putus asa gitu, saya ini ya teman-teman ya, saya mohon teman-teman itu tetap semangat. Karena apa teman-teman, kalau teman-teman itu masih ada rasa semangat, insya Allah ya teman-teman ya, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kesembuhan. Kita tetap berdoa, namanya kita beribadah itu juga wajib lah ya. Tapi untuk usaha-usaha lainnya seperti kita tetap disiplin dalam menerapkan 3P ya, itu tetap disiplin ya secara konsisten, baik di pola makannya, pola hidup sehatnya ya. Ini aja deh ada kelapa, takut itu nanti itu ada kelapa yang kering di situ. Ini duduknya di sini. Itu ada kelapa kering, nanti kalau ada angin ntar kalau kelapanya jatuh gimana? Nah, Apa kuning? mana? Iya kelapa kuning. Kelapamu? Ya. Udah kosong? Udah kosong? Udah. Enak Akan. Iya nanti ya. Iya. Oke? Iya. Iya. Jadi untuk teman-teman ya usahakan itu keluar dari rumah ya. Saya selalu bilang keluar dari rumah, Bang. Saya keluar dari rumah gimana? Keliengan masih, pusing masih gitu. Ya iya, saya pun dulu tuh sama seperti itu. Masih pusing, masih keliengan itu ya tetap saya bawa keluar dari rumah. Cuma ya memang bertahap teman-teman, nggak bisa langsung gitu ya. Kemana pergi gitu, kemana gitu, yang jauh gitu ya. Enggak, bertahap. Saya itu melatihnya bertahap teman-teman ya. Jadi tidak langsung main jauh kayak gitu-gitu, enggak teman-teman ya. Jadi memang bertahap gitu ya, karena memang kita itu kan apa segala sesuatunya itu kan memang ada tahapannya ya teman-teman. Di sini kelihatan enggak teman-teman ya, sambil ini apa namanya sambil dulang dulang bahasa Indonesianya apa. Jadi teman-teman yang sedang merasakan di fase yang mungkin teman-teman itu sudah melakukan 3P secara konsisten, sudah melakukan pola-pola hidup sehat yang lainnya itu sudah gitu ya. Terus teman-teman kok masih merasakan sensasinya masih banyak,
terus seperti tidak ada kemajuan, seperti tidak ada perkembangan gitu ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa kenapa sih saya itu sudah menerapkan 3P, sudah menerapkan pola hidup sehat, terus sudah menerapkan ini dan itu seperti kebanyakan orang yang sampaikan gitu ya, katanya itu bagus gitu ya. Teman-teman jangan putus asa di situ, karena masing-masing orang itu juga kan berbeda ya, tingkat sakitnya itu berbeda ya. Ada yang sebentar sudah sembuh, ada yang memang lama. Kalau saya tergolong lama ya teman-teman ya. Udah dipegang aja di situ. Udah kosong apa belum? Belum. Jadi nih relaksasi seperti ini ya teman-teman ya, kita bawa santai, bawa rileks, udah nggak usah dipikirkan. Mungkin kan namanya orang hidup kan pasti ya adalah banyak sekali ya pikiran-pikiran ya, pikiran inilah, pikiran itulah, pikiran kerjaan lah, nanti saya nggak kerja gimana, nanti saya anak-anak saya gimana, atau nanti istri saya gimana, nasib keluarga saya gimana. Mungkin menurut saya itu hal seperti itu ya wajar, semua orang itu pasti mengalami, pasti punya rasa kekhawatiran seperti itu, termasuk saya dulu juga seperti itu. Tapi ya kita kan sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Waktu itu saya itu seperti itu ya, tapi ya saya berpikirnya oke lah, satu-satu dulu gitu. Namanya kita berpikir untuk masa depan keluarga, siapa sih yang nggak berpikir seperti itu sebagai seorang kepala keluarga ya, pastinya berpikir. Apalagi dengan kondisi saya waktu itu masih sakit gitu ya teman-teman ya, pastinya ya tambah kepikiran lagi gitu ya. Jadi semakin pusing, semakin ya pokoknya nggak karu-karuan ya. Tapi ya mau nggak mau ya teman-teman ya, kita perbaiki satu persatu lah, selesaikan satu persatu. Jadi memang yang sekarang benar-benar lagi dialami itu banyak sensasi karena gangguan asam lambung gitu ya, kita fokus dulu ke pemulihan gitu ya, fokus dulu ke penyembuhannya dari yang apa kita rasakan gitu. Nanti berikutnya kalau kita sudah mulai membaik, kita fokuskan lagi ke yang berikutnya, terus seterusnya lagi nanti ya. Terus masalah pekerjaan dan lain-lain, saya juga sempat berhenti kerja tanpa ada pemasukan berapa bulan, itu hampir 1 tahun ya teman-teman ya, hampir 1 tahun ya, kurang lebih itu ya 1 tahun ada lah ya teman-teman, tanpa pemasukan gitu ya. Ya biasalah, karena kan memang saat mengalami gangguan ini, apalagi di fase masih parah-parahnya ya, jangankan buat kerja ya, buat seperti buat merawat diri kita gitu, yang merawat badan kita aja itu sampai nggak terpikir ya gitu ya. Jadi yang ada itu pikiran setiap hari itu adalah sensasi, 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 terus yang muncul itu seperti itu. Saya pun merasakan hal yang sama seperti itu teman-teman, merasakan kebingungan, merasakan kekhawatiran ya, terus nanti ujung-ujungnya panik, cemas gitu ya. Itu saya pun merasakan seperti itu ya. Dan saya itu dulu juga sempat yang namanya mudah emosi gitu ya, terus intinya nggak stabil lah, emosinya itu nggak stabil gitu ya. Bahkan dulu pada saat saya itu di masa penyembuhan di anak saya ini ya, dulu itu aduh, kadang gimana ya kalau sekarang itu mikirnya itu, saya itu dulu itu nyesal banget ya, ketika saya lagi nggak karu-karuan, terus anak saya berisik, terus saya itu emosi gitu ya. Padahal kalau menurut saya itu juga, aduh kenapa sih ya saya harus emosi, padahal kalau habis emosi terus sensasinya malah makin muncul lagi gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ketika teman-teman itu kok rasanya itu kok mudah emosi gitu, yaitu wajar ya, tapi ya tetap harus dilatih lah. Karena kalau kita tiba-tiba muncul emosi kayak gitu ya, yang terjadi adalah sensasinya itu bertambah teman-teman. Itu seperti yang pernah saya alami itu seperti itu ya. Dan kalau teman-teman itu sudah merasa benar-benar waduh saya udah bosan sekali dengan sensasi-sensasi dari asam lambung ini, ya memang teman-teman tidak ada yang tidak bosan dengan rasa-rasa seperti ini. Itu memang benar-benar membosankan, menjengkelkan ya, bisa dibilang jadi 180 derajat gitu ya teman-teman ya, perubahannya dari yang tadinya kita itu produktif gitu ya. Terus kita itu tiba-tiba itu ngapa-ngapain itu males, kemana-mana males, gerak aja males gitu ya. Dari pagi sampai bangun lagi yang dipikir adalah sensasi yang muncul. Tiba-tiba perut panas, aduh ini kenapa saya ini.
terus tiba-tiba dada celekit-celekit, aduh ini jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Terus lagi nanti apa namanya, keliangannya muncul, aduh ini kenapa ini lagi, waduh jangan-jangan saya ada ininya, waduh apa saya harus di apa ke IGD lagi atau apa. Nah perasaan-perasaan seperti itu ya umum dirasakan ya, saya pun dulu seperti itu teman-teman. Memang kalau di fase yang awal-awal menurut saya itu yang saya rasakan dulu juga sama seperti itu, kebingungan, adanya kebingungan teman-teman ya, sampai ya nggak habis pikir aja gitu, kenapa saya bisa seperti ini gitu. Jadi rasa kayak menyalahkan diri sendiri terus gitu ya, kenapa saya bisa seperti ini, sampai nggak enak sama orang lain, terus jadi baper gitu ya. Pikirannya kita itu apa namanya, pemalas lah, manja lah, inilah yang kurang iman, kurang itu ya, banyak lah yang mengatakan mungkin ya, tidak mungkin tidak secara langsung, tapi ya banyak yang belum paham dengan gangguan seperti ini itu ya, wajar saja kalau mereka itu bilang seperti itulah gitu, karena memang tidak tahu rasanya ya teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang pernah merasakan seperti ini aja kemungkinan ya lebih paham gitu ya, lebih paham lah bagaimana sih rasanya yang kita rasakan gitu ya. Ya iyalah, gimana enggak ya teman-teman ya, mungkin dibilang orang itu kita malas, kita apa ya, wajar, karena memang buat gerak aja kita itu malas, tapi dilihatnya itu udah diperiksa ke sana ke sini, ke sana ke sini, katanya cuma asam lambung, asam lambung. Terus orang menyarankan minum ini, minum itu, pakai ini, pakai itu gitu, juga sama udah diturutin nggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Nah itu jadi kan kayak semakin orang melihat kita itu semakin kayak, sebenarnya kenapa sih ini sih gitu kan. Ya wajar lah, tapi padahal ya untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang mungkin kalau apa namanya, emah atau apa ya mungkin sih ya enggak seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah gangguan asam lambung itu kan banyak sekali yang harus kita perhatikan gitu ya. Dari pola makan kita juga kita harus perhatikan gitu ya. Makan sendiri? Ayah ngobrol aja ya. Iya ya, sama teman-teman ayah. Teman-teman ayah lagi ini apa namanya, lagi lihat Hanin tuh, dadah tuh di sana, dadah dadah gitu. Hanin lagi mamnya enak apa enggak? Enggak. Jangan sampai telat mah. Dulu ini yang ini nanti beli apa nanti? Iya ya, makan dulu ini. Kokak. Iya. Jadi kalau udah habis ini ya. Ya. Kemana belinya? Kikang. Jadi teman-teman ya, semoga teman-teman itu tidak putus asa ya. Memang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini memang cukup luar biasa ya, dan kalau kita nggak sabar itu rasanya itu setiap hari itu adanya itu jengkel ya, jengkel, murung, adanya itu sebel terus gitu ya. Kenapa sih nggak sembuh-sembuh, kenapa nggak hilang-hilang, padahal saya sudah menerapkan 3P, saya sudah melakukan saran-saran yang sudah disampaikan gitu ya. Dan mungkin teman-teman ya, untuk masalah ya, pelan-pelan sayang. Jadi untuk ini air. Jadi untuk masalah 3P itu ya jangan ini teman-teman ya, jangan disepelekan kalau menurut saya ya. 3P itu lakukan saja secara konsisten. Untuk masalah nanti kapan membaiknya ya seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak lama gitu. Insya Allah juga itu akan sangat membantu dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, saya pun dulu melakukan seperti itu teman-teman ya. Tapi ya memang ya seperti itu, memang perkembangannya itu sedikit demi sedikit, tapi ya menurut saya itu tetap ada gitu, ada kemajuannya gitu ya. Kenapa sayang? Nggak kenapa-napa? Ayo habisin nanti jadi. Iya, habisin dulu.
Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih banyak keluhannya ya, sensasi di fisik ya, coba teman-teman terapkan yang di pola makannya ya. Pola makannya itu dijaga dulu ya, secara apa namanya, konsisten, jangan sampai telat makan. Kalau memang perut teman-teman ya, lambung teman-teman itu masih sensitif gitu ya teman-teman, coba amati ininya, barangkali ada yang masih belum cocok gitu ya, makan dari makanan-makanan masih ada yang belum cocok. Sudah sensasi fisiknya itu sudah mulai menghilang, bukan berarti 3P di pola makannya itu Ayah, berantakan lagi. Kalian ada kue. ada apa? Ada kue. Mana? Kue apa? Di Jadi doyan. iya iya, ini yang jadi ini nah Si si Papa doyan apa, Pak? iya pasti dong. Jadi doyan. Dulu mainan di sini Haninnya. Iya. Iya, mainan lumpur. Iya. Iya. Sama siapa? Sama uak. Sama Uwa. Iya. Iya. Ah. Kotor apa enggak? Tangannya. Tangannya kotor. Ya. Terus kakinya. Ya, kotang. Terus mandinya di mana? Nasinya sekali. Oh, dikali mandinya. Aduh, dikali. Oke teman-teman ya, saya sambil ya teman-teman ya. Ya sesempat mungkin lah ya teman-teman. Saya sebisa mungkin, sesempat mungkin saya bisa memotivasi teman-teman dalam kondisi-kondisi mungkin ya sedang saya sambil seperti ini ya. Tapi ya semoga saja siapa yang saya sampaikan ya bisa memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu lebih cepat membaiknya. Minimal ya saya bisa menemani teman-teman lah dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety, supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian dalam menghadapinya ya. Oke ya teman-teman ya. Ya. Dadah gitu. Itu pakai tangan kah? Tangan kanan. Teman-teman jaga kesehatan. Coba. Sehat. Sehat-sehat teman-teman gitu. Sehat. Nanti biar bisa main gitu. Nah, bisa main. Bisa main, bisa jalan-jalan gitu. Bisa jalan-jalan. Ya, bisa kerja lagi. Bisa kerja. Buat beli apa? Babai. Babai olanan. Buat beli dolanan, buat beli mainan. Iya. Iya. Nah, beginilah ya teman-teman, nikmati saja, jalani saja ya. Memang kadang kita itu merasa jengkel ya ketika kita sedang merasakan sensasi yang luar biasa, terus ada orang yang mengatakan jalani saja, jalani saja. Kadang kita itu serasa nggak terima ya, tapi ya apa boleh buat ya teman-teman, ya memang seperti ini yang sedang kita rasakan, dan seperti ini, aduh pelan-pelan, seperti ini yang sedang kita rasakan ya. Kita mau bagaimana lagi ya? Ya memang harus kita jalani lah, kita hadapi gitu, perlahan-perlahan ya. Nanti juga lama-lama juga apa terbiasa ya. Ketika teman-teman sudah terbiasa menghadapi ini ya, sensasi muncul apa, cemas panik, teman-teman kendalikan, mulai belajar kendalikan paniknya, kendalikan cemasnya gitu ya. Insya Allah nanti juga akan terbiasa, dan dari terbiasa itulah nanti teman-teman itu mulai ada perkembangan, perbaikan ya teman-teman ya. Oke? Iya. Ini sudah mau habis? Oke teman-teman ya, ini sudah mau habis ya. Saya udahi dulu ya untuk sekarang ya. Mungkin gitu terlalu banyak ya motivasi dari saya, tapi intinya ya teman-teman ya, tetaplah beraktivitas walaupun sebisanya. Kalau teman-teman masih bisanya hanya di dalam rumah ya nggak apa-apa, lakukan saja ya. Saya itu gimana saya mau beraktivitas di dalam rumah pun, orang saya tiduran aja masih terasa berdiri aja masih seperti kayak mau ambruk, badan itu goyang, keliengan. Sama saya dulu juga seperti itu. Tapi kalau kita nggak latih, kalau kita tidak menimbulkan memunculkan keberanian dari dalam diri kita untuk mencoba ya teman-teman,
kita itu selalu ada di zona nyaman yang artinya terasa nyaman hanya ketika kita itu rebahan, tiduran atau apa gitu ya teman-teman. Saya dulu mengalami seperti itu. Jadi teman-teman cobalah berlatih ya untuk dicoba sebisa teman-teman dulu bertahap gitu ya. Nanti insya Allah teman-teman juga akan sehat, sembuh kembali ya teman-teman, ya normal kembali insya Allah ya teman-teman. Tuh kan ada kelapa jatuh kan? Iya kan? Jatuh kan? Ya insya Allah nanti teman-teman itu akan membaik ya. Saya doakan lah pokoknya yang terbaik buat teman-teman ya, karena setelah sekian lama menghadapi gangguan asam lambung dan anjir ini tentunya teman-teman rindu akan apa namanya kemana-mana, tidak seperti ada ketakutan, kecemasan gitu ya. Nanti teman-teman juga akan mengalami gitu ya insya Allah ya. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Salam sehat Ismail dan Rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sama teman ayah. Dadah, dadah. Sehat-sehat gitu. Ke Sehat. sana lihatnya, sehat-sehat gitu. Sehat. Sehat.